Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para jamaah ngaji kolbu, mari kita bersyukur kepada Allah. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Recording in progress. Tapi mempersiapkannya langkah-langkahnya menuju neraka. Karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'allahu bi imami ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza lam tatruki sa'ya fi talabil ilmi wal mali i'timatan ala karamatin, maka dzalika la truki tazawwuda lil akhirah wala taftur. Fa idza lam tatruki sa'ya, lalu apabila kamu tidak meninggalkan usaha dengan cepat, fi talabil, di dalam hal mencari apa? Almal, harta, i'timadun ala karomihi, dengan bersandar kepada kedermawan Allah. Fakadzalika tatruki tazawwuda lil akhirah, maka begitu pula jangan kamu meninggalkan berbekal untuk akhir. Jadi ibu bapak sekalian, kalau kita menuju akhirat, maka berbekalnya adalah akhirat. Kalau kita urusan dunia, maka kita juga harus rajin untuk berbekal urusan. Jadi dua-duanya harus kita dapatkan. Wala taftur, ya, maka dengan demikian jangan kamu lesu, jangan males, jangan kita nyantai, atau wala takhtaro, dan kamu jangan sampai lengah urusan akhiratnya, dan untuk itu harus kita berbekal apa yang kita bawa ke akhirat. Dan bekal itu adalah takwa. Berarti takwa adalah ibadah-ibadah kita yang terstruktur, kita persiapkan menuju Allah. Karimun rahimun walasa yajid lahu karamun bitu'atik. Karena sesungguhnya Allah Maha Penguasa dunia akhirat, dan Allah satu, dan Allah lah yang merajai di dunia dan akhirat, karena Allah lah yang menjadi pemurah lagi penyayang. Recording in progress. Kula ila. Dan sesungguhnya kedermawan Allah, ya, panan, ya, muqimun na'im daib, yang akan mendapatkan kita adalah kenikmatan yang langgeng dan kekal, mukhalladin, dikekal, ya, khalidina fiha, artinya di akhirat, di surga itu, bisobri, dengan bersabar untuk tarkis syahwat, meninggalkan syahwat, ayaman ulailah, yaitu selama hari-hari yang sedikit di hidupku di dunia ini. Ayat 3 itu. Berkali-kali kita sampaikan kan, di dunia ini hanya mampir ngombe, hanya istirahat sesaat,
yang abadi nanti di sana, di akhirat. Nah, karena itu, tarkus sahawa. Kita harus meninggalkan keinginan-keinginan kita, syahwat kita, ya, kita harus tanggalkan. Wa hadza nihayatul karamin fala tuhaddis nafsak. Dan hal ini sebagai puncak kedermawanan, ya. Maka kamu jangan berbicara kepadamu, ya, artinya ai qalbika di dalam hati kita, bitahwi sanil batolin, dengan kepandirian dan kebodohan, serta kita orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang malas. Ya, ini bersandar kepada orang yang mereka tidak memiliki. Astagfirullahaladzim. Kita jangan menjadi orang yang pandir, orang yang pungkun, yang tidak punya bekal sama sekali menuju Allah. Waqtadi bi'ulil azmi wan naha min amya'is sholihin. Waqtadi, maka ikutilah. Artinya kita harus banyak ibadah seperti yang dilakukan ulil azmi, orang-orang para Rasulullah yang disebut dengan ulil azmi. Mereka adalah yang betul-betul wanuha, yang sangat berakal, karena beliau memilih akhirat, tapi sedikit tidak harus bergantung pada dunia. Artinya tetap di dunia tapi tidak bergantung. Minal anbiya wa sholihin, dan itu semua adalah para anbiya dan para orang-orang soleh. Beliau memilih akhirat, tidak mengutamakan. Fa inna dzalika umniyatu wa laysa biroja, karena sejumlah hal itu adalah suatu khayalan, bukan harapan, khayalan. Kalau roja wal khauf itu perintah Allah. Roja itu adalah harapan, berharap pada Allah atas rahman rahimnya, tapi melakukan sesuatu. Tapi kalau tamanni, khayalan, itu tidak melakukan apa-apa. Berbeda. Antara roja dan tamanni itu berbeda. Allah Ta'ala seperti yang difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzalikum dzannukumul ladzi dzannantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu menjadi orang-orang yang rugi, karena di dunia tidak melakukan apapun, tidak melakukan perbaikan-perbaikan dirinya menuju Allah. Walaita man shoma wa sholat jahada wa taqwa, maka orang-orang ini selalu sholat, jihad, takwa, maka Allah akan mengampuni. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Yang mau ketemu Allah nanti di akhirat, wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin, fal ya'mal amalan sholihah. Berbuatlah amal yang baik, kalau tidak yang tidak mungkin. Maka artinya siapa saja yang mengkhawatirkan tempat kembali pada Allah, atau bisa saja yang bercita-cita melihat Allah, ya, karena yang meluruk ya terapi, fal ya'mal amalan yartadihillah ta'ala wala qalilan, maka hendaklah dia selalu beramal baik dan selalu sedikit demi sedikit beramal baik. Fahadhihi, maka dengan demikian jumalum mimma yambaghi an tahfadha anhu jawarihal dhahirah, maka perkataanmu semestinya harus dijaga seluruh tubuh kita secara lahiriah. Artinya lahiriah dari anggota tubuh kita jangan sampai ke tempat-tempat yang maksiat, yang dosa. Yang artinya panca indera kita yang tujuh itu. Wa amala hadzal jawarih innama tatarussuha min sifatil qalbi. Karena sesungguhnya tubuh ini hanyalah dapat memancar dari sifat-sifat hati.
Jadi kalau hatinya baik, amal kita baik. Tapi hatinya sedang busuk, maka biasanya juga tidak mau, tidak rajin untuk berbuat. Karena itu amalan jawarih kita tergantung dari hatinya. Fa inna arada hifdzul jawarih fa'alaka bitadhiril qalbi fa huwa taqwal batin. Karena itu jikalau kamu menginginkan jawarih kita beramal baik, maka sucikanlah hatimu, tadhiril qalbi bahwa taqwal batin merupakan takwa batin. Syekh Imam Al-Khadrawiyah mengatakan begini. Al-qulubu aw'iyatun fa'dam talaqta minal haqqi dhaharat ziyadatu anwariha ala jawarih. Hati adalah suatu wadah. Maka apabila hati itu penuh dengan kebenaran, maka akan tampak penambahan apa? Anwariha, cahaya-cahaya ala jawarih di dalam tubuh kita. Tangan kita bersinar untuk kebaikan. Kaki kita menuju kebaikan. Mata, telinga, semua. Sehingga wajah kita menjadi nurul wajhi. Karena kita memang untuk kebaikan. Wa idham talata minal batil. Tapi kalau hati kita itu selalu batil. Dhaharat jadatul zulmatiha ala jawarih. Maka seluruh dari jawarih kita juga akan zulman, gelap. Sedikit-sedikit marah. Ya, kira-kira kan seperti itu. Wal qalbu wal mudghatun, dan hati itu adalah segumpal daging. Dalam arti pengertian spiritual. Kalau daging dalam arti liver, bukan. Tapi dalam arti spiritual. Allati idza sholihat, kalau hati kita jaga dengan baik, salluha biha, maka seluruhnya akan menjadi syairul jasadi, seluruh dari apa yang ada di dalam tubuh kita. Wa idza fasadat, tapi sebaliknya kalau hati kita itu hancur, busuk, ya, cenderung wal kufron, maka dengan demikian fasadat biha syairul jasad. Maka dengan demikian seluruh anggota tubuh kita juga akan cenderung busuk. Kemana-mana, kakinya, telinganya, tangannya, ke perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena itu Bapak sekalian, wamin tamakila, dan karena dikatakan begini. Innal qalba kal malik wal jasadu wal a'dha karra'yah. Sesungguhnya hati itu adalah raja dan jawarihnya itu adalah rakyatnya. Walasaka an ra'i anna ra'iyah tasluhu bisolhil malik wa tafsir bifasadih. Dan tidak diragukan lagi bahwa rakyat yang baik karena rajanya baik. Dan dapat rusak karena rusaknya raja. Itu Bapak sekalian. Di perilaku perwajahan rakyat itu tergantung dari pemimpin. Wa abdun huwa kal ardi wa khuratul jasadi kan nabat. Dengan hati seperti itu, maka hati juga diartikan sebagaimana tanah. Yang tanah itu akan menumbuhkan gerakan jawarih kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal balatut thayyibu yahruju nabatuhu bi'izni rabbih, walladzi khabusa la yahruju illa nakida. Dan tanah yang baik akan melahirkan tanaman-tanaman yang subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanamannya hanya tumbuh merana, merangas, tidak mendapatkan hasil yang baik. Jadi hati harus kita jaga. Hati harus kita bersihkan. Tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Dibeningkan, bizikirlah, dengan zikir sebanyak-banyak. Istilah lain dalam kitab ini, Syekh Nawawi menyebut, wa aidzan wal ka'in wal jasad kazar'i inna aduba ma'al ain
Adzubazar'u wa in maliha malih. Hati itu seperti juga mata air dan bisa menumbuhkan tanaman. Jika airnya itu tawar, tanamannya juga tawar. Tapi kalau airnya itu asin, maka tanamannya juga hasilnya asin. Jadi semua kembali kepada hati. Nah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini. Kaifa halu amirukum? Bagaimana keadaan pemimpinmu? Faqala ya amir mu'min idza tobat ainu adubat anharu. Wahai amir mukmin, apabila baik mata airnya, maka akan menyegarkan sungainya. Nah, sungai yang mengalir menjadi enak diminum. Kalau enggak, payau nggak bisa. Karena itu harus kita perbaiki. Fastaghil bi islahi litas luha bihi jawarihuka. Maka Imam Ghazali mengatakan, sibukkanlah dirimu untuk memperbaiki hati kita agar menjadi baik dengannya seluruh jawarihika. Litas luha bihi jawarih. Artinya seluruh anggota tubuh kita. Wa salahuhu yakunu bi mulazatil muraqabah. Dan perbaikan hati itu dapat terjadi dengan apa Ibu Bapak sekalian? Melazimkan muraqabah. Muraqabah ada af'al, sifat, dan juga ada ma'iyah. Kehidupan kita harus dalam diawasi, merasa diawasi Allah. Fi kulli makan, setiap saat, tempat manapun, waktin, kita selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Karena itu, di dalam Naqsyabandi, Thariqah Naqsyabandi, ada satu yang terpenting, yaitu makom namanya muraqabah. Makom di mana kita dalam pengawasan. Wa qala ba'dhum salahul qalbi fi khamsatin. Telah berkata seorang ulama bahwa ada 5 perkara yang bisa memperbaiki hati. Asya'u kasral tujuh, memperbanyak lapar. Wa qiraatul Quran, membaca Quran. Wa badaburil makna, dan diartikan maknanya. Wa tadzarru'u bil buka, dan berdoa dengan sepenuh hati. Ya. Indas syahri, ketika malam hari dengan banyak sholat. Washolat filail, sholat malam di malam hari. Wa mujalasatu sholihin, dan duduk mujalasah bersama orang soleh. Itu akhirnya dipuji-pujikan kan? Tombo ati iku limo sakwernane. Gitu kan? Moco Quran angen-angen sak maknane. Ping pindone salat fardu lakonono. Ping telune wong keng soleh kumpulono. Gitu kan? Ping papate salat wengi ingkang suwe. Ping limane wetenge kudu luwe. Nah, itu kan? Itu diambil dari puji-pujian yang diambil dari para ulama-ulama. Lah nazamnya itu, Bapak Ibu sekalian, dawa'u qalbika khamsin inda qaswatin qadum alaiha tafur bil khairi wa dhafrin. Obat hati itu ada 5, ketika kamu mengeras, maka langgengkanlah atas 5 itu, maka engkau akan baik bil khair wa dhufrin, dan penuh dengan keberuntungan. Apa itu? Qala ubatnin wa Qur'anun tutabbir kadza tadarru bakin sa'ati sahrin. Perutnya lapar, baca Quran, berdoa sepenuh hati sambil menangis. Kadza qiyamika sul halail au sautin. Begitu bukan bangun di kegelapan malam atau pertengahan malam. Wa antuzailahul khair wal khair, dan selalu duduk bersama orang yang khair dan khair. Di Bapak sekalian itu ya, apa?
ilmunya orang tua dulu ya, tombok atiku ono limo itu. Ternyata ini bisa disihirkan. Disihirkan dalam bahasa Arab dan di bahasa Jawanya seperti yang kita lakukan waktu di masjid-masjid. Atau sekarang juga dilakukan. Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir, wazada ba'dhum asa'u akhar fatadhammatuha minnal basiti wa qalihi. Seorang ulama menambahkan ya, dan ini diambil dinazamkan dalam syairnya begini. Ditambah selain 5 ada aklul halali wa sumtu ghuzlatin wa kada. Memakan yang halal dan tidak bicara serta mengasingkan yaitu wa kadza tarkul liqadin, begitu juga meninggalkan dari pembicaraan tentang sesuatu pada orang-orang bimalin nasi min syiarin, dari tingkah laku mereka, artinya tidak mau ghibah. Jadi ada 5, kemudian Imam Nawawi menambah makanan yang halal lebih baik diam daripada bicara tidak baik. Ya, kemudian yang ke-8 meninggalkan pembicaraan untuk menghibah kepada orang lain. Bapak sekalian, Ibu yang saya hormati, kemudian ngaji kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini, semoga Allah membersihkan jiwa kita, membeningkan mata hati kita, sehingga betul-betul kita tertuju kehidupan kita hanya kepada Allah dengan amal-amal baik, dzikrillah wa tatmainnul qulub, kemudian ahsanul khuluq, dan betul-betul amal hasanah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.